Oke, jadi welcome back to Silencer Academy Channel. Ya, jadi masih berjumpa kembali dengan saya Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini. Spesial tanggal 30 Maret ya 2021, tepatnya di hari Selasa di minggu terakhir di bulan Maret. Oke, sebelumnya market masih sesuai dengan prediksi saya lagi-lagi, di mana awalnya naik ya, meskipun naiknya belum sentuh area gap. Apa sudah? Coba ya. Tadi market high-nya itu 6230, sedangkan gap-nya ada di 6239. Oke, belum ketutup. Ya, gap-nya belum ketutup, gap kecil aja sih, ini bukan masalah, cuman ya di sini ada area resisten juga. Ya, resisten kecil. Nah, intinya ialah market sudah sesuai prediksi, ya, dia naik. Oke, tetapi dia tidak bisa buat apa ya istilahnya. Pertama, ya, menjelang sesi 1 naik gitu ya, menjelang sesi 2 perlahan koreksi. Ya, ini terlihat dari kalau kita bedah time per menitnya. Nah, ini kan dari awal berapa ya? Awal sesi 2. Ya, dari awal sesi 2 market langsung ambles. Jadi secara time frame kecil ini market sudah mulai memasuki fase. Kenapa error ya? Ya, memasuki fase downtrend ya teman-teman. Ya, ini sudah mulai nih. Ya, di awal sesi 2 sudah mulai fase downtrend. Dan apa yang terjadi? Kalau kita lihat candle penutupan kayak gini, biasa mengindikasikan bahwa potensi besok di sesi 1 lanjut turun itu tinggi. Ya, apalagi kalau kita cek bursa Asia sebagai sudah mulai melemah, ya, which is saya ada prediksi bahwa sangat potensi ya bursa regional seperti Hang Seng, Nikkei, Shanghai ataupun dari Dow sendiri dan Europe ya. Bursa Europe kita terpantau ini sudah mulai koreksi tipis ya, ini naik tipis, koreksi tipis. Nah, Dow Future juga sudah 0,5%. Kalau hal ini berlanjut, maka ya maka bursa regional potensi lanjut merah, maka IHSG kita pun bisa ngikut merah. Jadi ini yang saya bilang adalah potensi dari DCB ya, potensi dari dead cat bonds itu ialah ketika marketnya ketika sahamnya technical rebound ya atau indeks ya, dia hanya technical rebound sementara untuk lanjut turun lagi. Itu secara bahasa analis kurang lebih seperti itu. Nah, tapi kalau saya berpandangan agak sedikit berbeda. Ya, saya tidak bilang market akan lanjut jebret turun. Memang ada potensi, tapi kalau saya lebih menganalisanya ke ini dulu, ya. Kita tahu bahwa market kemarin itu sempat breakdown. Ya, kita sepakat market kemarin breakdown, support yang cukup kuat ya 6150-an kurang lebih itu dijebol. Lalu tidak lama kemudian di hari besoknya itu langsung closing di atas 6150 lagi. Ya, kenapa angka 6150 penting? Karena sudah dalam beberapa kali 6150 ini menyelamatkan market. Ya, ini 1 2 3 4 5. Jadi kurang lebih sudah 5 kali. Bahkan ketika di sini market sangat anomali di awal Maret, ini IHSG market kita ini masih ketahan. Ya, jadi saya pastikan ini sebenarnya area kuat dan psikologis. Kenapa psikologis? Karena ketika ini sampai dijebol, Anda bisa lihat terjadi panic selling ya, seperti di tanggal 25 Maret ketika dijebol, orang akan menjual paksa, bukan menjual paksa, secara tidak langsung terpaksa untuk menjual ya, dan juga bandar-bandar lokal, bandar-bandar kecil pun ikut-ikutan jualan dulu karena aksi panic selling ini powernya lebih kuat. Ya, bayangin retail ini kan sebenarnya kan lemah. Ya, kita kalau bahas dari sisi bandarmologi kan retail itu nggak ada apa-apa ya. Tapi kalau retailnya bersatu dalam arti panic selling kuat, bandar pun agak sulit untuk menahan panic selling dari retail. Kalau retailnya bersatu, jadi ketika retail semua pada kompak panic selling, maka bandar pun ya why not, mendingan gue jual dulu, nanti di bawah gue baru buy back. Ya, saya jadi bandar pun saya akan berpikir demikian. Kenapa nggak jual dulu di atas, di bawah baru akumulasi. Ya, jadi lebih kepada maaf ya pilek, lebih kepada ikut arus. Ya, nah, tetapi kita lihat per sekarang closingnya di 6166, masih di range atas dari support. Jadi pantauan saya masih sama ya. Dalam time frame nanti ini kan candle 1 2 3 4 5. Nanti di tanggal 1 April
Ya, ini 5 candle ya, saya pakai asumsi 5 candle saja. Kalau sampai minggu ini dia berhasil close di atas 6150, maka saya masih yakin market change naik. Masih ada potensi naik. Naiknya banyak gak? Ya, saya tidak bisa predik, itu tergantung sentimen. Tapi yang jelas chance market naik itu lebih tinggi dibandingkan market turun. Tetapi kalau seandainya tidak mampu, ya atau bahkan besok langsung jebol 6150 closingnya, itu bahaya. Nah, jadi Anda besok pantau, kalau dia tidak bisa kuat bertahan di atas 6150, Anda harus benar-benar jaga cash. Atau ya Anda mau TP semua saham yang sudah profit, silahkan. Ya, kayak gitu. Lalu apakah ini kan market kan sekarang kan kebagi jadi dua. Yang satu naik, yang satu bilang turun. Nah, kalau kita berkaca dari historis, karena ini sekarang marketnya sideways, kita bisa asumsi market kondisinya sekarang sama seperti ini. Ya, Anda bisa lihat candle yang ini, dimana ketika habis rebound kencang setelah 8-7 hari merah, ya 7 hari merah, ya langsung technical rebound gitu ya. Lalu besoknya terjadi koreksi. Nah, tetapi besoknya nggak langsung turun, tapi bentuk inside bar. Nah, bagusnya kalau market bisa bentuk inside bar, ini bagus. Ini saya semakin yakin potensi market naik itu lebih tinggi daripada turun. Tetapi melihat closingnya sekarang dan mungkin tekanan dari bursa regional, ini agak 50-50 jadinya. Jadi ya Anda pantau saja, candle konfirmasi nanti di hari Selasa ini akan mempengaruhi kemana market akan bergerak. Ya saya di sini ya cuman kira-kira, kalau dia bentuknya candle inside bar gitu ya, candle kecil di sini ya bagus. Tapi kalau dia closingnya ya di bawah dari 6150, wah ini jelek banget. Ya, menurut saya ini hal yang masih kurang baik. Lalu kalau kita cek ya BBCA ini masih distribusi. Ini hati-hati terus distribusi, ini menjadi concern juga ya. Untungnya BBRI secara foreign flow masih ditahan. Kalau sampai BBRI dijual juga tamat. Ya, IHSG sudah tidak ada penolong. Anda cek BBCA sebagai market cap terbesar pun nggak kuat. Ini menyebabkan ya daya dongkrak, apalagi sektor-sektor big caps, first liner ini berat banget. Ya karena kepalanya, ibaratnya kepala keluarganya pun ngedrop, gimana anak-anaknya mau jalan. Tapi kita bisa manfaatkan masih di second liner dan third liner. Dan disinilah kita akan bongkar muat TP, curi-curi, scalping di saham-saham second liner dan third liner. Ya ini masih berpotensi memberikan kita profit. Ya di second liner dan third liner. Hari ini kita ada WIM taking profit ya, kalau tidak salah sudah dibahas ya. Ada SAME juga ya, menu dari hari Jumat akhirnya kena TP di hari ini ya. Lalu ada GJTL ya, sempat bergairah, ini merupakan menu swing kita juga sudah hit ya. Dan ada kayu dan lain sebagainya. Jadi kalau Anda perhatikan nih saham-saham second liner dan third liner, ya ini saham-saham second liner dan third liner. Nah kayak model kayu ini sangat mungkin besok terbang lagi. Nah Anda, ya saya kasih bocoran lah, Anda bisa jadi watchlist ini. Ya jadi Anda perhatikan sektor-sektor yang mana second liner, third liner ini berjaya. Atau ya dengan kondisi asingnya tidak terlalu mendominasi, ataupun ya bandar lokalnya yang memang kuat ya, menahan ketika terjadi panic selling. Ya saya selalu bilang seleksi alam, yang kuat ya keep, yang lemah ya tinggalkan. Seperti itu. Ya jadi kita tunggu market seperti apa. Saya belum bisa berkomentar banyak juga karena waktu masih panjang. Ya doa saya untuk Dow-nya sendiri sih akan terjadi technical rebound gitu ya. Tapi apa mau dikata, ya kalau misalnya Dow-nya tidak kuat, ya ini kan sangat berbahaya sekali. Ya jadi kalau kita lihat Dow-nya setelah kepantul nih, ya ini sih luar biasa ya. Dow-nya benar-benar anti badai. Saya juga salut dengan Dow. Ya ini yang dikatakan bubble market. Ya ini di saham-saham negara maju. Ya negara-negara maju ini indeksnya ini seperti ini. Terus all time high. Nah ini yang rawan bubble ini seperti ini. Tapi ya setidaknya kalau Dow-nya masih kuat ya oke lah. Saya masih bilang IHSG masih dalam range sideways. Ya kita doakan yang baik-baik saja. Ya selagi market belum ada something bad gitu ya, something yang jelek-jelek ataupun berita-berita yang benar-benar mempengaruhi pikiran sudut pandang investor terhadap saham di Indonesia, maka saya rasa market masih cukup kuat nahan ya, mentok-mentok kayak batas 6.000. Tapi sementara ini dia ada di tembok 6.000 sampai 6.100.
Oke. Nah, itu terkait market. Ya itu Anda harus paham. Lalu yang kedua, ya yang mau join STAC ini sudah hampir full slot 100 orang. Di tanggal 1 April nanti ya saya akan mendistribusikan recording materinya kepada peserta untuk ditonton terlebih dahulu. Jadi kalau Anda mau booking dulu silahkan ya sebelum slotnya saya tutup, karena kelas STAC batch 6 itu sudah tidak ada di pertengahan tahun. Yang ada mungkin di jelang-jelang Oktober, November atau Desember. Ya lalu kalau Anda perlu ketahui, kelas STAC ini kelas pembelajaran saham full, teknikal, bandarmologi, dan ada fundamental. Ya, fundamental dalam bentuk record materi secara live. Ya, jadi live 2 hari full dari jam 9 gitu ya sampai jam 4 sore full time. Lalu di samping full time ya kurang lebih 8 jam, 16 jam, ada juga recording materi senilai 12 jam. Jadi recording materi ada, lalu dibahas lebih intens di meeting, maka total 28 jam atau setara dengan workshop 3-4 hari full day. Anda bayangin di mana lagi kalau tidak di VVIP. Ya, testimoninya sudah banyak. Anda silakan tanya para alumni batch 4, itu rata-rata sudah pada jadi trader mandiri. Ya, jadi kalau Anda mau investasi layar ke atas, justru ini saatnya yang tepat. Ketika market jelek, Anda belajar. Nanti ketika marketnya bullish, Anda bisa make profit luar biasa. Ya, investasi layar ke atas itu tidak rugi. So, kalau mau silakan ya join Telegram kami, lalu tanya ke staff silent. Atau kalau Anda tidak mau belajar, atau Anda mungkin sudah tahu basic, Anda mau langsung dapat rekom, Anda bisa join ke VVIP Silent Investor. Ya, bukan Silent Investor, VVIP Silent Trader. Nah, dari VVIP Silent Trader, ada promo ya, karena rencananya ketika botnya sudah resmi launching, sekarang lagi backtesting ya dengan bot basic awal, ada screener. Jadi Anda mau tahu nih emiten-emiten mana sih yang break resistant, itu bisa cari. Keren gak sih? Lalu yang kedua ialah Anda mau tampilin chart support resist, Fibo-nya di berapa, ya kan, dan lain sebagainya, itu bisa tampilin chart. Ya, jadi Anda nggak perlu platform yang bagus-bagus, itu juga bisa. Lalu alert, ya live alert atau live sinyal. Jadi nanti ada satu channel khusus akan info sinyal, sinyal buy, sinyal sell, ataupun sinyal ketika ada suatu emiten yang break resist, itu live sinyal langsung. Jadi Anda kalau mau fast trade kan bisa tuh ya cari emiten yang lagi buy on breakout dan sebagainya. Itu bisa. Ya, dan seterusnya kedepannya akan terus di-upgrade. Ya, komandonya semakin banyak, perintahnya semakin banyak, indikatornya semakin banyak, yang intinya semakin bagus. Jadi sebelum harganya naik, ya sebenarnya paling mahal naik 200.000 sih. Tapi kan lumayan ya, selisih 50.000 dibagi selisih 50.000 ya. Kalau Anda mau manfaatin promo justru dari sekarang. Ya, saya tunggu nanti sampai mungkin pertengahan ya, mungkin awal April gitu, sekitar tanggal 10 ke bawah mungkin baru launching. Jadi selagi sudah launching, harga sudah baru. Jadi Anda harus ketika mau join pakai harga baru. Jadi kalau nggak mau, justru join dari sekarang atau manfaatin promonya. Ya, seperti itu. Oke, kalau sudah, ya ini pertanyaan yang sebentar. Lalu tadi ada banyak yang nanya, Om, BRMS saya kok ARB? Iya, kan saya sudah bilangnya bahwa faktor BRMS, ya ini saya cerita dulu ya. Jadi kalau Anda tidak tahu terkait track issue ya, dan tidak tonton ya ke morning briefing kemarin, Anda pasti panik ya. Jadi kalau seperti yang sudah saya info, salah satu hal yang menarik menurut saya untuk BRMS ialah dia bagi waran gratis cuma-cuma. Ya, saya sudah ilustrasikan, let's say dari 1 dia terbang ke 10 aja, saya sudah dapat kurang lebih 4 juta. Ya, dapat 4 juta atau kurang lebih sudah dapat 4% gratis cuma-cuma dari warannya. Ya, karena modal saya di BRMS sekitar 100 jutaan. Ya, saya masuk sekitar 100 juta. Ya, itu masuknya dikit juga. Ya, pakai money management. Nah, ketika sudah, ya, di satu sisi ialah kita bisa tebus. Dimana sebenarnya kalau Anda tebus, itu sebenarnya nanti harga Anda itu ke rata-rata. Karena kita tebusnya di harga 70. Ya, jadi anggaplah kita beli BRMS di harga bawah. Jadi kan ketika kita average down, itu average down-nya lumayan banyak sehingga rata-rata kita akan turun jauh. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, ya terkait teknikal, Anda harus perhatikan bahwa BRMS ini sangat terkait dengan ini bandar-bandar atau jenderal-jenderal utama. Nah, ini
Saya nggak tahu, saya lupa. Saya jelasinnya di morning briefing atau di morning briefing VVIP. Yang jelas saya sudah info. Ya, nah patokan itu di MG. Ya, faktor 1, MG tidak boleh distribusi besar-besaran. Ya, padahal posisinya kan di 92. Ya, artinya hari ini pun dia jual rugi. Ya, hari ini BRMS didistribusi sama MG, dia jual rugi. Kenapa jual rugi? Bisa dua macam. Bisa MG ini orang lain, ya, artinya adalah MG yang berbeda sehingga dia taking profit, atau yang kedua ialah dia mau turunin penumpang dulu. Ya, jadi ketika sudah panic selling dia keserok sebanyak-banyaknya di bawah. Itu bisa. Jadi ada dua kemungkinan. Yang mana belum tahu, saya akan cek dulu pergerakan BRMS di hari esok seperti apa. Sementara belum berani, saya belum bisa berkomentar banyak ya karena terlalu spekulatif ujungnya. Lalu yang berikutnya faktor kedua, ya, broker-broker seperti BF, RF, KI, CS yang dari kemarin terus distribusi, ini tidak boleh distribusi besar-besaran lagi. Kalau ini sampai distribusi juga, ya BRMS tamat secara teknikal. Ya, secara teknikal dan badan logis seperti itu. Nah, lalu ternyata harga teoritisnya 9, ya open 91. Saya juga bingung nih kenapa 91. Tapi yang jelas ya open penutupannya ARB gitu ya. Dan ketika saya cek berdasarkan historis emiten-emiten yang memberikan ataupun menerbitkan right issue, yang menerbitkan saham lewat right issue, itu jarang sekali ARB beruntun. Ya, jadi saya merasa bahwa masih menarik sekali untuk BRMS ya. Teknikalnya gimana Om? Belum patah menurut saya. Jadi untuk teknikal ini sebenarnya masih ketahan ya, ada resisten di sekitar 80. Sorry, support ada di 80 nih, lumayan support kuat. Jadi entah kenapa ya mungkin besok akan terjadi panic selling. Nah, justru disitulah kesempatan kita untuk manfaatin serok. Nah, tapi tergantung nih, teman-teman siap gak? Ya, teman-teman dananya cukup gak? Kalau dananya tidak cukup, kalau tidak siap ya jangan. Nah, nanti kalau di VVIP saya ada plannya jelas. Karena kita di VVIP sudah tahu konsekuensi, kita akan ikutin plan sampai akhir. Ya, kayak di sini saya tidak jelasin plannya secara detail, tapi yang jelas ialah masih menarik. Karena bayangin teman-teman ya, hari ini ARB, BRMS pun baru MG ya, si MG ini pun baru cuman bisa jual sekitar 700.000 lot. Ya kalau kita bagi sisa lotnya ada 5.800.000, kita bagi 700.000, maka kurang lebih dia butuh 8 hari meng-ARB-kan BRMS untuk bisa jualan. Logikanya dia mau gak jualan rugi? Dia beli di 90, masa bikin ARB terus sampai 70, 60 dan sebagainya? Tidak mungkin. Nah, that's why saya bilang bukan tidak mungkin ya, hampir tidak mungkin. Nah, that's why saya bilang ini masih menarik. Dan justru menurut saya kesempatan ketika retail panic selling kita bisa spekulasi manfaatin untuk ngurangin loss. Ya, salah satunya ya kita average down. Tidak ada pilihan lain selain melakukan averaging down. Lalu ada lagi nanya, Om, ternyata sekuritas yang saya pakai tidak ada waran, tidak ada R. Nah, itu bukan, saya juga bingung kalau seperti itu. Saya sudah bilang di grup Telegram, kalau Anda sering pantau, hati-hati dengan sekuritas yang tidak ada waran, tidak ada right issue. Anda kalau hold ya Anda rugi parah, yaitu kesalahan yang cukup fatal. Anda pakai sekuritas bla 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 yang tidak menyediakan waran ataupun right issue, Anda hold, Anda rugi plus. Ya, itu ruginya sudah parah banget. Ya, lalu apa yang harus saya lakukan? SOS saja udah. Karena apa? Karena kalau waran pun gak dapet, untuk nutupin loss pun gimana? Tapi kalau kita yang sekuritasnya ada, dapat waran, ya syukur-syukur dari 1 ke 8 ke 10 ya. Kalau misalnya nih ya, harga warannya kan di 70. Ya berarti per sekarang ketika BRMS di 81 ya, atau nanti misalnya BRMS kuat di atas 80, maka setidaknya harga warannya 10. Ya karena 80 kurang harga pelaksana 70, maka harga wajar dari warannya itu kurang lebih 10. Nah maka dari itu secara logik harusnya warannya bisa dinilai di atas 10. Harusnya seperti itu. Jadi ya saya sudah hitung-hitung ya, menurut saya masih oke. Nah tinggal nanti kita berharap technical rebound. Dan saya rasa pasti technical rebound. Harusnya besok technical rebound. Mungkin opening dibuat habis.
Ya, tapi balik lagi ini cek besok, takutnya marketnya juga merah kan, panic selling. Nah, ini tantangan tersendiri untuk kita. Apakah kita siap mengikuti plan atau tidak? Ya, ini untuk yang tanya BRMS ya. Saya sudah tidak jawab lagi. Kalau di VVIP tenang saja. Ya, plan penyelamatan kita ini selalu berhasil. GJTL dari minus 7% jadi plus 7%. DMMX berhasil. Ya, ada lagi beberapa saham-saham yang tidak bisa saya sebutkan itu berhasil kurangin loss, itu lumayan. Ya, Wika. Oke, pertama saya akan bahas dari sektor construction. Ya, di sini sektor construction itu tumbang semua. Kenapa? Ya karena kalau Anda kaitkan dengan SWF, ini SWF dari sini loh. Ya. SWF ini dari sini, teman-teman. Nih dari sini nih ya. Berapa tuh? Dari Oktober. SWF ini sudah digoreng dari Oktober sampai sini. Jadi kalau Anda mau ngomong SWF lagi sudah habis. Ini fase akumulasi, ini fase distribusi. Ketika dulu SWF belum banyak didengar, belum banyak orang paham, ini bandar akum gila-gilaan. Wah, sehingga di sini banyak muncul konstruksi pasti akan multi bagger, konstruksi saham value investing. Saya sampai dengar konsultasi member saya, Om, ini ada yang rekomendasi Waskita sebagai saham value investing. Belinya di berapa? Saya tanya. Di 2000. Wah, gila. Saya bilang, ini orang gak waras banget. Ya, jelas-jelas dari dulu Waskita kurang lebih di 2000. Ya, ketika kondisi ekonomi bagus, Waskita di 2000 aja susah. Sekarang harganya sudah di pucuk 2000, Anda baru beli. Wah, ini influencer sesat menurut saya. Saya tidak mau cerita siapa orangnya. Tapi yang jelas, siapapun itu, termasuk saya, ya saya cerita apapun itu termasuk saya, ketika Anda ketemu analis-analis di luar, ya memang beberapa ada yang bagus, ada yang saya kenal, dia adalah analis-analis hebat yang saya akui, tapi lebih banyak lagi yang ngaco. Nah, maka dari itu, meskipun nih Anda sedang nonton morning briefing saya kasih analisa saya, dan Anda rasa tidak masuk akal, Anda jangan percaya 100%. Ya, jadi jangan pernah percaya 100%. Ingat, Ehipasiko, datang, lihat, buktikan. Ya, tapi kalau saya kalau teman-teman di sini kan saya yakin lah ya penonton setia YouTube channel Silent Trader Academy sudah paham ya tentang analisa saya. Tapi kalau yang lain gitu ya, masa Waskita disuruh beli di 2000. Ini lagi pucuk dia suruh beli di sini. Gila gak tuh? Dibilangnya value investing lagi, cocok invest multi bagger. Wah, itu udah ngaco. Ya ini kalau digosipin sama teman-teman saya yang fundamental udah diketawain. Apalagi yang direkom Waskita yang notabene utangnya termasuk paling bengkak di antara BUMN lain. Ibarat kalau amit-amit bangkrut, Waskita duluan yang bangkrut. Tapi amit-amit ya, ini cuma contoh. Karena hutangnya besar sekali. Ya, jadi ini aneh. Nah, lalu gimana konstruksi? Ini saya belum ada pijakan dan saya rasa masih ada potensi turun. Tetapi ingat bahwa di setiap penurunan tajam nanti akan muncul technical rebound yang cukup tajam. Jadi tinggal Anda menentukan titik entry yang tepat untuk average down habis-habisan. Lalu ketika dia rebound tinggi, Anda jual. Setidaknya loss Anda sudah berkurang. Ya, nanti buat saham fungsinya ialah untuk menentukan titik support ataupun resisten dari teman-teman. Itu buat saham fungsinya. Ya, seperti itu. Oke. Nah, saya tidak bahas satu persatu. Kenapa emiten minyak nggak naik? Tadi sempat naik. Ya, tapi marketnya jelek kok. Ya, saya sudah bilang ya, ini emiten minyak sebenarnya sektornya sudah bisa Anda lirik. Tapi, ya seperti yang saya bilang, saya ada menambahkan bahwa harus cek marketnya. Ya, Anda bisa lihat marketnya dan bandarnya pun hari ini nggak mau ngangkat. Jadi, seperti Medco, Elsa, ya ini posisi masih disupport kuat ini. Ya, saya sih masih boleh spekulasi. Anda kalau mau spekulasi di sini boleh, karena ini support cukup kuat, terutama di Elsa dan Medco. Ya, jadi ini sebenarnya tinggal saham minyak tunggu perform. Ya, kenapa nggak mau perform? Dari faktor bandarmologi. Anda cek bandarmologinya dari kemarin itu distribusi. Ya, jadi kalau Anda belum paham konsep bandarmologi, di STAC nanti dijelasin. Ya, DMMX gimana? DMMX hari ini bandar banyak yang jualan ya. Ada CC, ini CC asing setahu saya. Ya, jadi kalau DMMX ya asingnya berperan cukup aktif. Closingnya hari ini di 414 ya, sempat di take down ke 400. Ya, intinya di atas 400 kuat dan saya rasa model DMMX tidak akan mudah dijatuhkan. Ya, ini emiten salah satu kesayangan kita. Multi bagger coy ya, dari 3 minggu ketika market merah kita bisa buat multi bagger.
Ya dari sini. Saya lupa dari mana nih teman-teman, dari sini ya. Sampai sini. Tidak sampai 3 minggu. Ya, ini YouTube-nya analisanya ada, jelas ya, bukti digital ada, tidak diedit, tidak apa, Anda bisa tonton Moonmology. Ini muncul ya. Nah, lalu seperti ini prospek masih bagus karena kalau kita lihat ya, induk dari DMMX si MCAS ini pun lagi rally. Nah, ya kalau seperti ini induknya MCAS lagi ya, jadi induk DMMX ada Tefas ya, Tefas induknya ada MCAS, dan kalau kita lihat Tefas, MCAS, DMMX itu rally-nya tinggi, jadi masih menarik. Cuman ya tetap batas di bawah 400 ya cut loss menurut saya. Ya. Antam Teams. Nah, ini saya akan bahas per sektor aja. Jadi sektor komoditis. Nah, ini saya bilang, that's why saya nggak mau bahas kemarin karena nanti takutnya teman-teman pada HK ya. Akibat Indonesia Battery Corporation, teman-teman jadi nafsu HK Inco, Antam Teams ya. Masa sih teman-teman mau ngulangin kesalahan yang sama di sini? Nah, ini yang dinamakan dead cat bounce ya, naik untuk turun lebih dalam. Nah, kalau seperti ini ada potensi lanjut lebih turun nggak? Masih ada. Ya, Anda tinggal cari titik-titik support kuatnya, Anda bisa spekulasi buy on support. Ya, syukur-syukur dia bisa technical rebound. Ya, seperti itu. Jadi, sementara masih berat untuk komoditas nikel. Ya. Film. Oke, film. Film masih bagus. Ya, terlepas dari siapa yang pom-pom, tapi teknikalnya bagus. Ya, for information kan dia sudah breakout. Ya, ketika dia sudah breakout ya teknikalnya sudah sangat menarik. Ya, film ini juga termasuk emiten yang bisa kita fast trade kan. Ya, ini kalau kita lihat ketika ada break, ya ini sebenarnya dia buat cup and handle kecil. Ya, di sini dia buat scale up lagi. Kalau dia bisa break 364 ini bagus. Ya, cuman kalau saya akan tunggu entry koreksi. Ya, maybe di sekitar 340 350 oke lah. Ya, masih oke. So far so good, masih ada target di sekitar 400-an. Ya, ini masih ada target di sekitar 400-an. Oke, bagus. Breeze apakah ada potensi? Berat. Ya, pokoknya emiten-emiten yang multi bagger nih masih berat naik. Ya, menurut saya masih agak sulit. Sementara masih dalam zona big sideways-nya. Menurut saya sih seperti itu. Ya, jadi hati-hati. Ya, Breeze yang dulu pada bilang ke 10.000 5.000 ya ngaco. Ya, apalagi Anda yang beli di sini karena pom-pom ya nggak realistis. Jadi lain kali realistis lah. Mau saya pun yang ngomong realistis, cek analisanya masuk akal gak? Oke, kalau masuk akal silakan ikutin. Kalau nggak masuk akal ya jangan diikutin. Ya, tetap harus realistis, harus rasional. Ya, intinya Breeze sekarang sudah di area support. Kalau jebol ya bahaya nih, supportnya di sekitar 2.500 sampai 2.400. Wah, ini sudah pas-pasan di support nih. Ya, atau let's say di 2.400-an. Nah, jebol ya kalau jebol ya out. Ya, ini sudah pas-pasan di area support. Oke, Om Elsa dikip karena Goldman Search bilang minyak bisa bla 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 bla. Wah, ini kalau Anda ngomong Goldman, pasti Anda ngikut dari salah satu owner grup Telegram. Ya, beliau ya sudah cukup lama, mungkin teman juga tahu siapa orangnya. Beliau juga kebetulan yang pegang Elsa, ya, Elsa dan PTBA kalau tidak salah. Ya tidak salah sih, PTBA incer dividen. Kita pun di VVIP ada menu dividen hunter PTBA kok. Ya cuman kalau Elsa ya balik lagi, posisi memang sudah disupport ya, tapi terlepas, intinya gini lah, terlepas dari Goldman kayak Silverman kayak siapapun, kayak kalau bandara distribusi terus berat naik. Kecuali retailnya bisa bersatu ngangkat itu bagus, tapi kalau tidak ada bandar yang kerek, mau gimana pun berat, agak berat. Anda bisa cek. Cuman potensi oil gimana? Masih menarik karena entah kenapa ini sudah ketahan di support. Jadi saya merasa chance reboundnya ada, tapi apakah akan terbang tinggi saya belum bisa berkomentar sekarang. Ya, lalu kalau pendapat barrel bisa ke minyak bisa ke 75 US dollar, 100 dolar gitu ya, apa yang akan terjadi? Ya Anda cek aja sekarang harga minyak naik, sahamnya gimana. Jadi entah kenapa saya lihat beberapa hari ini minyak belum relate dengan komoditas. Biasanya sangat relate, tapi akhir-akhir ini tidak. Jadi Anda harus lihat teknikalnya dan bandarmologi untuk decision making tambahan. Ya. Om, keras berat banget, bukan keras doang. Ya, saya sudah bilang banyak sektor yang berat kayak gitu. Nah, apa nunggu LK? Mau nunggu LK juga boleh. Ya, tidak. Menurut saya tidak ada masalah sih ya untuk mau tunggu sampai LK. Maybe di bulan April harusnya pasti rilis. Ya.
Oke, lalu BMRI masih disupport ya. Masih disupport kuat nih di 6.200 6.300. Kalau saya bang, saya jarang mau analisa lah. Maksudnya Anda mau trading pun cuan nggak gede, turun pun juga biasa saja. Ya, oke, BRPT. Oke, BRPT tadi sebenarnya cukup menarik ya. Nah, ini BRPT cukup menarik, kita cek saja. Ya, meskipun didistribusi tapi so far menarik. Tapi hati-hati ya, ini yang ditakutkan ialah DCB ya. Jadi dia cuma naik untuk lanjut koreksi. Ya, ini yang bahaya nih, saham-saham yang kayak gini yang Anda harus waspadai. Ya, tapi so far kalau dia bisa break trend line minor ini bagus. Ya, bisa masuk watchlist lah. Oke. Mika, keras kapan rebound? Waduh, agak berat ya, karena bandarnya pun ya, coba kita ya. Ini berantem YB ada RX ya, jadi berat banget. Ya cuman tak kenapa saya yakin chance up-nya masih tinggi untuk keras. Ya karena mungkin faktor dari laporan keuangan. Mungkin ya, tapi next detailnya Anda harus analisa sendiri. Oke, Mika. Ini juga sudah disupport. Ya, ini juga sudah disupport. Ya 2.700 ya. Kalau mau konservatif close di bawah berapa nih? Close di bawah 2660 out. Ya, TP di berapa? Ya dia resisten di sekitar 2.850 ke atas. Itu kalau Anda mau. Ini sudah disupport sih. Anda bisa spekulatif. Ya, bisa spekulasi. Oke. Nah, lalu mungkin watchlist besok apa Om? Kasih dong. WIM masih bisa menurut saya. Ya, WIM menurut saya masih bisa Anda fast trade kan. Ya walaupun hari ini didistribusi ya BK, DH, MG, AK gitu ya. Tapi entah kenapa saya lihat YP di sini nih, YP bandar, dia akum cukup banyak. Dan balik lagi, WIM ya kalau memang dia berhasil nerbitin laporan keuangannya, saya yakin 90% potensi terbang. Ya hari ini sudah mulai menunjukkan volume ya. Meskipun memang secara weekly-nya masih rawan correction. Ya secara weekly ini masih rawan correction. Tapi ya dengan potensi laporan keuangannya ini sangat menarik. Ya so far so good. Batasin saja di 880, 870. Jebol di bawah itu ya Anda out dulu silahkan. Karena kalau dia balik lagi ke 870, 880 ke bawah, dia masih akan lanjut sideways. Tapi ya setidaknya harusnya minimal dia kuat di atas angka tersebut. Ya WIM. Lalu yang menarik ialah besok adalah come date dari ERA. Nah, buat Anda incer stock split hunter dan sebagainya, mungkin ERA juga bisa dijadikan alternatif sebagai watchlist. Ya, masih bisa menurut saya. Jadi kalau kita cek ERA, marketnya ngedrop, tapi dia tadi sempat naik ke 2830 bentuk inside bar. Ya ini inside bar yang menurut saya sangat amat sempurna. Ini inside bar yang sangat sempurna. Dan biasanya kalau ERA buat inside bar kecil-kecil seperti ini masih bisa lanjut rally. Ya kalau kita cek dari dia dikerek nih 0324. Ya. AR, KI, CS ini distribusi. Ya, tetapi kalau kita cek masih ada yang menarik memang dari ERA ialah asingnya. Ya tercatat asing ada beli ERA sekitar 39 miliar di harga 2.690, atau ya kalau kita bilang di 2.700. Nah di samping itu banyak juga yang akum, ada YU, ada TP gitu kan. Ini emiten-emiten yang masih nahan. So saya rasa ERA masih menarik ya. Stock splitnya berapa Om? ERA kalau tidak salah stock splitnya ERA berapa ya stock splitnya ya? 1,1 banding 4 ya kalau tidak salah. Nah, pada intinya ya besok adalah come date. Jadi kalau come date itu masih belum berubah, nah di X date ERA nanti sudah adjust sesuai harga baru. Nah, biasanya nih kalau saham stock split bisa pada saat come date-nya naik, bisa pada saat X date-nya naik. Contoh Sido. Sido dulu kalau tidak salah naik ini menjelang ya di sini ya kalau tidak salah ya. Ini come date ya, ini X date. Kalau tidak salah nih ya, Sindo, come date dan X date naik. Lalu kalau Hoki ya, Hoki ini naik pada saat
sebelum dia come date sudah rally gila-gilaan. Ini pas come date, pas exit ARB. Jadi hati-hati nih. Ya bisa saja jebakan, bisa saja tidak. Tapi secara teknikal di luar kita mengasumsikan bahwa besok dia akan stock split dan sebagainya, teknikalnya bagus banget. Ya, saya sudah melihat bahwa teknikalnya sudah sangat menarik. Ya, ini teknikalnya menurut saya sudah teknikalnya sudah sangat menarik. Ya, ini dia lagi buat flag. Nah, ketika ini muncul inside bar, dia ketahan di Bollinger. Ada asing juga yang akumulasi. Ya, dan saya rasa dengan market kayak tadi pun minus 0,46 pun dia masih kuat defend di 2780. Saya rasa era ini menarik. Nah, biasanya era kalau sekali ngamuk, wow, ya itu bisa naik 12%, bahkan 15%, ya bahkan ya 6%, pokoknya 5% ke atas harusnya dapat. Jadi Anda kalau mau memanfaatkan ya untuk fast trade era entah besok entah XDT di hari Rabu itu boleh. Jadi ini masuk watchlist emiten-emiten yang bisa Anda lirik. Ya, jadi ada WIM, tadi ada era. Ya, sisanya mungkin harus tunggu besok. Ya, BRMS mungkin bisa dijadikan patokan, kalau tidak ARB pasti sangat menarik. Ya, sisanya harus tunggu besok ya. Saya juga belum bisa berkomentar banyak karena confirmation. Ya, oh ya, saya mau info. Nah, nanti rencananya kalau aplikasi dari mobile apps sudah jadi, saya rencana akan launch untuk versi free-nya juga. Jadi di sana nanti teman-teman akan mendapatkan watchlist saham. Ya. Oke, bukan rekom tapi cuma watchlist, beberapa watchlist yang dijadikan pilihan. Ya, nanti teman-teman bisa manfaatin untuk fast trade di sana. Ya, jadi gratis nanti teman-teman biar tahu bahwa di VVIP itu plannya luar biasa. Ya, tapi itu nanti. Ya, itu rencananya nanti ketika mobile apps jadi, saya akan open untuk public secara gratis. Ya, hanya untuk free trial mungkin 1-2 minggu. Oke, saya rasa cukup. Ya, watchlist berikutnya harus tunggu market. Kalau marketnya jelek pun saya belum berani rekom juga. Ya, thank you untuk teman-teman sudah nonton video dari sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasi agar ketika saya dan tim upload video terbaru, tonton bisa langsung update. Oke, see you in the next video. Silent Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.